apa saja itu? Aktivitas apa saja yang terdapat di dalam pasar? Menurut Adam Smith, pasar faktor produksi merupakan tempat di mana tenaga kerja, modal, tanah yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pasar faktor produksi. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Christine Sekarang itu. Saya Nabila Tiremisa. Saya Jason Shobri. Saya Simon Salagi. Poin pertama yang akan kami jelaskan yaitu konsep pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi dalam ilmu ekonomi diartikan merupakan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi yang terdapat di dalam suatu daerah atau wilayah. Faktor produksi biasanya terdiri atas alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Kemudian step berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Yang pertama, faktor produksi, yaitu ada pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah kekayaan alam yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, udara, dan juga barang tambang dan juga panas bumi. Selanjutnya, ada pasar faktor produksi tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Tenaga kerja membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan agar ia memiliki skill. Yang ketiga, pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan juga pembeli atas modal yang berjangka waktu panjang dan juga tempat jual beli yang investasinya jangka panjang. Balasan jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Contoh pasar faktor produksi modal yaitu Bursa Efek Indonesia atau gabungan dari BIJ dan BIS. Selanjutnya, pasar faktor produksi kewirausahaan. Pasar faktor produksi kewirausahaan adalah inisiatif untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi guna mencapai efisiensi maksimal. Orangnya disebut kewirausahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi, yaitu ada harga barang lain. Harga barang lain merujuk pada jumlah uang atau nilai tukar yang harus dibayar seseorang untuk memperoleh suatu produk seperti biaya produksi, permintaan, dan penawaran. Harga barang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya. Yang B itu ada tingkat pendapatan per kapita. Ini adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dihitung per tahun. Ini dapat dihitung dengan cara membagi total pendapatan nasional atau regional dengan jumlah penduduknya. Yang C itu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan mengacu pada cara pendapatan dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini dapat berkisar dari distribusi yang merata, di mana semua orang memiliki pendapatan yang serupa, hingga distribusi yang sangat tidak merata, di mana sebagian kecil populasi memiliki sebagian besar pendapatan. Yang D itu ada selera masyarakat. Selera masyarakat mencakup preferensi, keinginan, dan gaya hidup yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam hal pemilihan produk, makanan, hiburan, dan banyak hal lainnya. Selera masyarakat dapat berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang E itu ada jumlah penduduk. Ini adalah jumlah orang yang tinggal dalam suatu wilayah, negara, atau kawasan tertentu. Jumlah penduduk dapat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dapat berpengaruh pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semua konsep ini saling terkait dalam ekonomi. Harga barang dapat dipengaruhi oleh selera masyarakat, jumlah penduduk, dan distribusi pendapatan. Sementara itu, tingkat pendapatan per kapita adalah hasil dari pendapatan yang didistribusikan di antara populasi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi selera masyarakat dan jumlah penduduk dalam jangka panjang. 3. Itu ada penawaran faktor produksi. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ada dan bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada masyarakat atau konsumen pada rentang harga dan waktu tertentu. Berikut faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap
sebuah barang dan jasa. Yang pertama itu ada pajak dan subsidi. Pajak yang terlalu tinggi membuat produsen tidak bisa memberikan harga yang terjangkau. Hal ini membuat penawaran semakin menurun. Yang kedua itu ada biaya produksi dan teknologi. Biaya produksi dan teknologi semakin besar biaya produksi, maka seorang produsen tentu saja akan memberikan tarif yang tinggi pula. Yang ketiga itu ada persaingan produsen. Saat banyak produsen berlomba menawarkan barang yang sama, maka stok barang di pasar akan menjadi banyak, sehingga membuat penawaran barang ataupun jasa itu meningkat. Selanjutnya itu ada ketersediaan barang pengganti. Jika barang yang ditawarkan terdapat barang pengganti dengan harga yang lebih murah, tentu saja akan membuat penawaran dari barang tersebut akan menurun. Agar produknya dapat bersaing, tentu saja harus meningkatkan kualitasnya. Yang kelima itu ada faktor alam. Misalnya ketika terjadi perubahan iklim atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya bahan baku suatu barang, sehingga dapat mengakibatkan penawaran produksi barang tersebut menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja dengan PPS atau pasar kerja persaingan sempurna. Pasar kerja persaingan sempurna adalah suatu kondisi di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga tidak ada satupun pelaku pasar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar kerja persaingan sempurna melibatkan adanya banyak pekerja dan banyak perusahaan yang mencari pekerjaan. Dalam pasar kerja persaingan sempurna, pekerja memiliki kebebasan untuk memilih tempat kerja dan perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memilih pekerja. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Banyak penjual dan pembeli, sehingga banyak penjual dan tenaga kerja, sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi upah atau gaji. 2. Tenaga kerja bersifat homogen, artinya memiliki kualifikasi dan produktivitas yang sama. 3. Tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar, artinya tenaga kerja dapat bebas berpindah pekerjaan atau perusahaan. 4. Informasi pasar sempurna, artinya semua pelaku pasar mengetahui kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah atau gaji yang berlaku. 5. Tidak ada campur tangan pemerintah atau sertifikat pekerja dalam menetapkan upah atau gaji. Contoh pasar kerja persaingan sempurna adalah pasar tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, atau industri rumah tangga. Di pasar ini, tenaga kerja tidak memiliki keterikatan dengan serikat atau organisasi tertentu dan dapat dengan mudah berpindah pekerjaan atau perusahaan sesuai dengan keinginan mereka. Upah atau gaji ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Berikutnya ada pasar tenaga kerja dengan struktur monopoli. Pasar tenaga kerja dengan struktur monopoli merujuk pada situasi di mana satu perusahaan atau entitas memiliki kendali atau kekuatan dominan dalam menentukan kondisi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, monopoli mengacu pada ketidakmampuan pesaing untuk bersaing secara signifikan dalam memengaruhi harga atau kondisi lainnya. Beberapa ciri dari pasar tenaga kerja dengan struktur monopoli yaitu: 1. Pemberi kerja dominan, yaitu hanya satu perusahaan atau entitas yang mendominasi pasar tenaga kerja. Ini bisa terjadi karena perusahaan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, memiliki teknologi atau keahlian yang unik, atau karena faktor-faktor lain yang membuatnya sulit bagi pesaing untuk bersaing. 2. Kendali terhadap upah dan kondisi kerja. Dengan kekuatan monopoli, perusahaan memiliki kendali yang signifikan terhadap tingkat upah dan kondisi kerja. Pekerja mungkin memiliki sedikit pilihan selain menerima kondisi yang dilakukan oleh pemberi kerja dominan. 3. Kurangnya tawaran pekerjaan alternatif. Dalam struktur monopoli tenaga kerja, pekerja mungkin memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan pekerjaan alternatif karena dominasi pemberi kerja tunggal yang dapat mengakibatkan kelemahan penawar pekerja dan membatasi hak pekerja untuk memperoleh kondisi kerja yang lebih baik. 4. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan struktur monopoli. Ada potensi bagi pemberi kerja dominan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ini bisa merugikan praktik seperti pengurangan upah atau manfaat, penyalahgunaan kebijakan internal dan pembatasan hak pekerja. 5. Ketidaksetaraan kekuasaan. Kekuatan tawar-menawar yang tidak seimbang antara pemberi kerja dan pekerja dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam hubungan pekerjaan. Pekerja mungkin
merasa terdesak untuk menerima kondisi yang tidak menguntungkannya karena kurangnya alternatif pekerjaan. Dalam dunia nyata, struktur monopoli pada pasar tenaga kerja mungkin sulit ditemui karena sejumlah faktor, termasuk regulasi yang mengontrol persaingan dan hak kerja. Namun ada beberapa kasus di mana perusahaan atau industri tertentu memiliki pengaruh yang signifikan atas pasar tenaga kerja. Berikut adalah contohnya. Satu, di bagian teknologi ada Google. Dalam industri teknologi, perusahaan seperti Google memiliki keunggulan besar dalam meraih bakat terbaik di bidang teknologi. Karena itu, Google memiliki pengaruh besar dalam menetapkan standar kompensasi dan kondisi kerja. Yang kedua, di bagian retail ada Walmart. Walmart merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di dunia, dapat memiliki pengaruh besar pada pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah di mana mereka memiliki kehadiran yang dominan. Meskipun tidak sepenuhnya monopoli, Walmart dapat memengaruhi pasar tenaga kerja setempat. Yang ketiga dan terakhir ada industri otomotif, yaitu Toyota di Jepang. Dalam industri otomotif, perusahaan seperti Toyota di Jepang dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar tenaga kerja di wilayah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang terakhir teman-teman ada pasar tanah. Pasar tanah itu adalah tempat di mana orang sering melakukan jual beli tanah dengan harga yang berbeda-beda. Nah, di situ ada permintaan, supply, harga dan ekonomi yang berkaitan. Ada juga berbagai sumber seperti pengembang, pemerintah, investor, dan juga orang biasa yang jual tanah. Pengembang tanah itu adalah orang atau organisasi yang membeli tanah, kemudian diubah menjadi properti yang selanjutnya akan dijual ke orang-orang atau ke konsumen. Dari kurva berikut ini dapat kita lihat X di sini berarti kurva penawaran tanah, kemudian D merupakan kurva permintaan tanah. Dapat dilihat bahwa dalam bergesernya kurva D1 dengan D2 kemudian ke D3, maka harga sewa tanah akan mengalami kenaikan. Semakin tinggi permintaan harga sewa tanah, maka akan semakin mahal, dan sebaliknya juga semakin rendah harga sewa tanah maka akan semakin murah. Contohnya itu bisa kita lihat dari pasar tempat orang beli rumah atau tempat pasar bisnis. Contohnya itu pasar rumah atau pasar properti itu bisa termasuk rumah, apartemen, dan kondominium. Sementara pasar bisnis itu atau pasar komersial termasuk kantor, pusat belanja, dan pabrik. Pasar tanah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar di mana orang konsumen membeli tanah dari pemiliknya secara langsung atau pasar primer. Yang kedua pasar tanah yang sudah punya pemilik dan kemudian dijual kembali atau pasar sekunder. Kemudian di sini kami memiliki studi kasus. Studi case yaitu PT JS Corp adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi tas jinjing. Permintaan atas produksi tas jinjing dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, kualitas, warna, desain, dan juga faktor produksi seperti bahan baku dan juga tenaga kerja. Selanjutnya, faktor-faktor penentu permintaan yaitu yang pertama ada harga. Harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan tas jinjing. Semakin tinggi harga tas, maka permintaan akan semakin rendah, dan begitu sebaliknya. PT JS Corp harus memperhitungkan harga yang kompetitif agar konsumen tertarik untuk membeli produk. Yang kedua itu adalah kualitas. Kualitas produk juga menjadi faktor penentu permintaan. Jika PT JS Corp dapat menjamin kualitas tas jinjing yang baik dan tahan lama, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk. Ketiga, warna dan desain konsumen dapat menarik pembeli untuk membeli tas jinjing karena warna atau desain yang menarik sesuai dengan selera mereka. PT JS Corp harus dapat melihat tren warna dan desain tas jinjing terbaru agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 4. Faktor produksi. A. Bahan baku. Kualitas dan harga bahan baku seperti kain, kawat, zinc, dan sebagainya akan mempengaruhi biaya produksi dan kualitas produk akhir. B. Tenaga kerja. Tenaga kerja memainkan peran penting dalam produksi tas jinjing. PT JS Corp harus mempertimbangkan biaya tenaga kerja dalam produksi seperti upah dan tunjangan kesehatan untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Sekian teman-teman dari presentasi kami. Kami akan membuka pertanyaan 4 orang. Baik kepada kelompok
Jadi saya Jasmawati izin bertanya. Pertanyaannya ialah, apakah konflik antar negara maupun boikot ataupun blokade berpengaruh terhadap produksi? Jika penyanyi menjawab ya, berikan validasi dan bukti konkret produksi apa yang mengalami penurunan maupun kawan-kawan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Perkenalkan, nama saya Numarani, izin bertanya. Pada saat ini teknologi sangat meningkat. Nah, bagaimana peran teknologi dalam pengembangan pasar produksi, pasar faktor produksi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Senang Sarina Bolu Tagalung. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 10. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang membedakan pasar barang dan pasar faktor produksi? Terima kasih. Kelompok 10, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Dinda dari kelompok 8. Ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu, dikatakan di sini ada konsep pasar faktor produksi yang membahas tentang penawaran dan permintaan faktor produksi. Itu terdiri dari alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Namun di sini ada juga dibahas tentang tenaga kerja dan tenaga kerja dengan struktur monopoli. Nah, saya penasaran, apa hubungan tenaga kerja dan tenaga kerja struktur monopoli ini dengan analisis pasar faktor produksi? Itu dia. Sekian. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 10 memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan kritikan saran. Saya Anggi Siagian dari kelompok 3. Saya ingin memberikan pujian terhadap presentasi dari kelompok 10. Presentasinya sangat menarik dan juga suaranya sangat jelas dan juga materinya disampaikan dengan baik. Teman-teman, sekian dari presentasi kami dari kelompok 10.